Yang saya muliakan Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang berbahagia pimpinan Puja Bakti, Romo dan Ramani yang hadir, serta Bapak Ibu, Saudara, Saudari semuanya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Nah, minta tolong ke operator volumenya ditambah ya, biar semangat ya. Yang agak kuat enggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, khusus pagi ini sesungguhnya ingin saya mulai dengan tanya jawab saja. Kita punya waktu sampai hampir jam 11 ya. Ini Atasila Nitira sudah hadir ya. Nah, tadi baru saya puji, tapi pas dipuji orangnya ndak ada ya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya pagi ini ingin mengajak Bapak Ibu untuk langsung Dhammasakaca. Apa itu Dhammasakaca, Bante? Dhammasakaca artinya diskusi Dhamma. Bapak Ibu boleh tanya apa saja. Kalau Dhamma Desana itu mendengarkan Dhamma. Tapi khawatir saya, kalau begitu dibuka pelajarannya langsung tanya jawab, kadang-kadang nggak ada yang nanya. Jadi kalau nggak ada yang nanya ya sabe, sata, bawantu, sukitata, bubar ya. Nggak mungkin ya, harus ada yang bertanya. Oleh karena itu saya akan membuka satu pelajaran Dhamma yang baik ya. Biasanya kalau saya mengisi puja bakti, saya atur sedemikian rupa apa yang disampaikan itu bisa dikonsumsi semua orang. Apalagi kalau di kota yang lain puja bakti itu kadang ada anak remaja, ya, ada anak kuliah, ada yang sepuh juga. Jadi saya atur sedemikian rupa, itulah yang tadi saya katakan cita rasa puja bakti. Ini ada satu bahan di tangan saya, bagus sekali ya. Setelah bahan ini habis, kita tanya jawab. Bapak Ibu boleh tanya apa saja ya, semoga saya bisa menjawab. Yang ada di tangan saya ini namanya adalah Digajanu Sutta. Kalau Bapak Ibu mendengar kata sutta, jangan takut dulu ya. Sutta itu tidak mesti sulit. Sutta itu adalah semua kumpulan ajaran Sang Buddha, dari yang gampang sampai yang sulit. Tapi yang ini yang untuk kehidupan sehari-hari. Sutta artinya apa Bapak Ibu? Sutta punya dua arti. Yang pertama, kumpulan khotbah Sang Buddha. Yang kedua, sutta artinya benang. Ya, bahasa Sanskertanya sutra. Nah, betul kan? Saya tanya sendiri, saya jawab sendiri ya. Kenapa sutra artinya benang Bapak Ibu? Karena zaman dulu sesungguhnya ajaran Sang Buddha itu dihafal. Selama 500 tahun itu dihafal oleh para biku. Tidak ditulis di dalam buku. Tidak ada pembukuan. Tidak ada penulisan pencatatan. Dihafalkan. Hanya dibuat grup. Ada yang khusus menghafal sutta, ada yang khusus menghafal winaya. Winaya itu peraturan ya. Ya kalau zaman sekarang supaya Bapak Ibu gampang membayangkan, ya seperti buku undang-undang untuk biku. Lalu ada kitab Winaya Abhidhamma. Itu dihafalkan, dibuat grup. Nah, jadi akhirnya ada grup biku, grup sutta, biku, grup winaya, biku, grup Abhidhamma. Tidak dicatat, semua dihafal. Setelah 500 tahun barulah dicatat di daun lontar. Daun lontar itu seperti apa? Mirip-mirip daun kelapa. Jadi daun kelapa itu kan panjang-panjang, tapi pangkal dan ujungnya itu dipotong, hanya ambil bagian tengah. Dan bagian tengah itu dikeringkan, kemudian dicatat seperti ditato. Apa maksudnya seperti ditato? Jadi daun yang sudah kering itu, nah ini dibayangkan ya, karena kita tidak pakai slide ya, dibayangkan saja. Daun yang mengering itu dikerok dengan sejenis jarum. Nah setelah dikerok, ditulis kerokannya itu sesuai yang mau kita catat. Setelah itu diberikan jelantah. Jelantah itu tinta hitam dari pembakaran. Ya, kalau
Zaman-zaman dulu masih ada lampu teplok ya. Nanti akan menghitam sekelilingnya, itu jelantah. Ya, saya pernah melihat proses pembuatan jelantah ini di Jepang. Mereka bakar lilin dengan api kecil dan minyak. Tapi saya tidak ke Jepang, lihatnya dari YouTube ya. Mereka membuat tinta warna hitam untuk tinta kaligrafi. Nah, setelah daun yang kering itu diberi jelantah, lalu dilap sampai bersih, maka bagian yang kita kerok itu akan kemasukan tinta jelantah, betul ya? Itulah cara pencatatan 500 tahun dari zaman Sang Buddha Mahaparinibbana, atau dari jarak sekarang itu sekitar 2100 tahun yang lalu. Dan daun lontar itu sangat kuat, lebih kuat daripada HVS. Zaman sekarang buku kita 100 tahun sudah mulai, enggak 100 tahun, 50 tahun pun sudah menguning, dimakan rayap ya. Tapi daun lontar jauh lebih kuat ya. Nanti yang rajin kurang kerjaan cari daya daun kelapa dipraktekkan ya. Nah, itulah pencatatan daun lontar. Oleh karena itu zaman dulu semua dihafal. Bapak Ibu Saudara, setelah khotbah Sang Buddha dicatat di daun lontar, mereka menjahit daun itu di binding seperti buku, dan hasilnya banyak sekali. Akhirnya kumpulan khotbah Sang Buddha diberi nama benang, karena semuanya dijahit dengan benang. Benang itu bahasa Sanskertanya sutra, bahasa Palinya sutta. Karena saking banyaknya, mereka kelompokkan menjadi 3 grup, disimpan di keranjang. Keranjang bahasa Palinya pitaka. Disebutlah 3 keranjang Tripitaka. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah sering datang ke wihara, ditanya orang siapa saja, umat Buddha, kitab sucinya apa? Jangan tidak bisa menjawab ya. Sedih ya kalau nggak bisa menjawab ya. Jawabnya Tipitaka, atau familiar di bahasa Indonesia Tripitaka. Bapak Ibu hafal ya, kitab suci agama Buddha Tripitaka. Bapak Ibu Saudara, satu ketika. Ini kisah di sutta ini saya ceritakan, Bapak Ibu renungkan dengan baik. Bayangkan saja kita belajar seperti zaman Sang Buddha yang belum ada pencatatan. Jadi semuanya dihafalkan. Jadi Bapak Ibu gunakanlah konsentrasi setajam mungkin. Bapak Ibu Saudara, satu ketika Sang Buddha melewati satu daerah di Kolia. Jadi nama daerah itu disebut Kolia, dan nama kota itu disebut kota Kakarapata. Kota Kakarapata. Saya sendiri jarang mendengar nama ini ya. Beliau berkunjung di kota Kakarapata. Saat itu ada seorang umat perumah tangga, dia bukan pertapa sama sekali, umat perumah tangga biasa, namanya adalah Digajanu. Dia cerdas sekali. Begitu dia bertemu Sang Buddha, dia cepat-cepat mendekati Sang Buddha, lalu dia memberi hormat, dia namaskara, lalu dia memperkenalkan diri. Sang Buddha, saya adalah Digajanu, perumah tangga. Ingat ya, dia memperkenalkan diri ke Sang Buddha, dia adalah perumah tangga. Bahkan supaya lebih bisa dipahami apa yang dia maksudkan, dia mengulang bahwa saya Bante adalah seorang perumah tangga yang menikmati kesenangan indria, memiliki anak-anak di rumah. Saya menikmati kayu cendana impor dari Kasih. Lalu keluarga kami menikmati nyanyian dan tarian, menikmati apa yang dinikmati oleh para perumah tangga. Jadi dia berusaha mengungkapkan kepada Sang Buddha, saya ya perumah tangga biasa, menggunakan emas dan perak. Lalu dia bertanya ke Sang Buddha, Oh Sang Buddha, ajarkanlah kepadaku bagaimana agar kami bisa menjadi sejahtera dan bahagia. Pinter ya? Kenapa saya katakan pinter? Ini kalau disederhanakan, dia nanya,
Oh Sang Buddha, gimana sih tips biar kaya raya? Gitu ya. Itu kalau gampangnya, kalau kita menggunakan bahasa sastra sutra, kadang-kadang maknanya kita nggak nangkap gitu. Tapi kalau disederhanakan itu gimana? Oh Sang Buddha, saya ini loh orang biasa Sang Buddha, bukan pertapa seperti Anda. Saya punya anak, punya biaya, di rumah juga menggunakan hal-hal pada umumnya. Oh Sang Buddha, gimana sih caranya biar kaya? Begitu ya. Kira-kira relevan enggak dengan zaman sekarang? Relevan ya. Karena kalau saya lihat Dhamma Talk, kalau judulnya misalkan Vipassana dan Samatha, yang datang mungkin 300 orang. Tapi judulnya kalau hoki dan kebahagiaan, yang datang 2000 orang. Betul ya? Masih relevan ya. Semua orang ingin kaya raya. Bapak Ibu Saudara, apa yang dijawab Sang Buddha? Saya akan menceritakan ke Bapak Ibu sembari mengikuti apa yang sudah saya catat, agar Bapak Ibu benar-benar merasakan ini loh nasihat dari Sang Buddha ya. Ini saya ambil langsung dari Anguttara Nikaya. Sang Buddha memberikan 4 nasihat Bapak Ibu. Sangat baik Bapak Ibu hafal. Kenapa hafal? Kalau kita belajar Dhamma tidak dihafal, minggu depan sudah lupa. Jadi Bapak Ibu sangat baik ketika mendengarkan Dhamma, anggaplah Bapak Ibu sedang belajar Dhamma seperti zaman para biku belum mencatat apapun di buku. Jadi setelah dipelajari dihafalkan, setelah pelajari dihafalkan. Bahkan nanti pulang dari sini kalau lupa bulir ketiga apa ya, nanya temannya, tadi yang ketiga apa ya? Setelah diberitahu temannya dihafalkan. Jadi kalau pulang ingat yang 4 ini saja sudah luar biasa ya. Bapak Ibu nanti minggu depan ujian ya. Ya. Yang pertama, ini bagus sekali ya. Saya senang penerjemahan bahasa Inggrisnya. Tadi pagi-pagi saya baca versi bahasa Inggris karena saya tidak ketemu versi bahasa Indonesia di Google ya. Karena ini bukan wihara tempat saya tinggal, saya datang tidak membawa buku yang banyak. Jadi mau tidak mau saya cari di internet. Tapi jadi ketahuan ya, bahan saya dadakan ya. Ini baru dibuat. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Inggris ditulis bahwa nasihat Sang Buddha yang pertama adalah accomplishment in initiative. Accomplishment in initiative. Artinya apa? Pencapaian dalam inisiatif. Aneh ya? Pencapaian dalam inisiatif. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, buku Indonesia menerjemahkannya sebagai pencapaian usaha. Ya. Kenapa demikian? Ini bagus sekali menurut saya. Jadi Sang Buddha menjelaskan bahwa seseorang memiliki pencapaian dalam inisiatif, pencapaian dalam usaha, dia mau bekerja keras. Jadi dia mau bekerja keras dan mengatur apa yang belum sesuai. Kalau saya ceritakan ini dia mau bekerja keras, dia mau mengatur apa yang belum sesuai, sepertinya sederhana saja, tapi kenyataannya tidak. Mengatur itu dalam bahasa Inggris disebut managing. Manage. Buktinya ada loh orang kuliah 4 tahun cuma belajar managing. Betul ya? Bachelor of Management. Belajar ngatur aja 4 tahun. Ya, Bachelor of Management itu S1 manajerial. Manager itu pengatur. Jadi kita pakai serapan bahasa Inggris manage, mengatur, manager, pengatur. Belajar ngatur saja bertahun-tahun, 4 tahun. Jadi kalau dia lanjut S2, master degree in managerial, tambah 2 tahun, 6 tahun. Jadi kalau sudah kuliah 6 tahun nanti ditanya temannya, kamu S2 kuliah apa? Kuliah ngatur. Itu betul kalau diterjemahkan. Betul ya? Saya kuliah ngatur-ngatur. Itu artinya ngatur-ngatur itu sulit Bapak Ibu. Jadi memang benar, dalam usaha kita menjadi sejahtera, menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, apakah Bapak Ibu dagang, apakah bekerja, maka tugas kita itu belajar mengatur. Mengatur diri, mengatur lingkungan, mengatur orang lain. Nasihat yang pertama, pencapaian usaha yang tidak kenal henti. Pencapaian usaha yang tidak kenal henti. Saya ingin Bapak Ibu pulang dari sini menghafal ini.
Di dalamnya minimal memahami dua hal. Satu, mau bekerja keras. Yang kedua, pintar dalam mengatur. Kalau bekerja keras sudah tidak perlu diberitahu, semuanya tahu apa artinya kerja keras. Tapi mengatur ini sulit Bapak Ibu. Emang apa sih mengatur, Bante? Mengatur itu kalau Bapak Ibu melihat apa yang belum sesuai, dibuat jadi sesuai. Kalau Bapak Ibu punya karyawan atau kita bekerja punya bawahan, kok mereka sering sekali hendak melakukan apa yang saya suruh ya? Atau mereka kok sering sekali lalai ya? Diberi 3 tugas, ngerjain 2, yang 1 lupa. Diberi 5 tugas, ngerjain 3, yang 2 lupa. Kalau Bapak Ibu selalu menyalahkan orang lain, tidak ada hal baik yang bisa kita kembangkan. Tapi karena kita ingat nasihat Sang Buddha, mengatur apa yang belum sesuai. Apa ya caranya ya? Contoh. Besok-besok Bapak Ibu bisa ketika memberi tugas dicatat dulu, betul ya? 1, kamu ke sini. 2, kamu ke sini. 3, kamu ke sini. Nah ini 3 tugas kamu. Kalau sudah dicatat dia masih lupa kan kelewatan toh? Nggak mungkin toh? Nggak mungkin diberi kertas dia lupa, nggak mungkin. Kecuali dia lupa kertasnya di mana. Nah itu memungkinkan. Ini saya belajar dari guru saya Bante Panyawaro. Setiap tahun kami ada tugas tahunan, salah satunya Pabaja. Nanti bulan Juli ini Pabaja. Untuk Atasilani kuotanya sudah habis. Kalau yang ingin ikut yang tahun depan. Untuk Samanera masih muat 10 orang ya. Jadi yang bagi yang ingin ikut sisa kuota sekitar 10 orang, mungkin kurang. Nah biasanya 2 minggu sebelum kami punya tugas Pabaja, beliaunya akan kumpulkan semua yang bertanggung jawab. Ya saya, ya karyawan wihara, semua dikumpulkan. Lalu beliau rapat. Ini baik sekali. Bagi yang belum punya sistem manajerial yang bagus, boleh tiru cara ini. Beliau datang dengan membawa notebook. Nah notebook ini begitu dibuka tulisannya sudah penuh. Nah di dalamnya sudah ada pembagian tugas-tugas. Biku Abijato. Dan kami semua yang ikut rapat wajib membawa kertas juga. Biku Abijato, ini tugasnya 1, 2, 3, 4, semuanya mendengarkan. Lalu sekretaris wihara, tugasnya 1, 2, 3. Dan saya melihat luar biasa. Selain saya tahu tugas saya juga tahu tugas orang lainnya, betul ya? Jadi tidak ada pertikaian. Kalau dipanggil sendiri-sendiri, tugas kamu ini, masuk orang nomor 2, tugas kamu ini, masuk orang nomor 3, tugas kamu ini. Saya nggak tahu. Yang ngurus sound system siapa? Saya nggak tahu. Yang ngurus makanan nanti untuk para peserta siapa? Saya nggak tahu. Tapi ini dikumpulin semua, kita saling tahu tugas A, B, C, D, E, F. Lalu setelah semua selesai tugas diatur, yang mau protes, yang memberi masukan silahkan. Betul toh? Kok saya lihat tugas saya 7, tugas Atasilani 3. Wah ndak adil hidup ini ya. Bante, kenapa tugas saya sebegitu banyak Bante? Atau janganlah protesnya begitu ya. Bante boleh ndak tugas saya yang ini dibantu oleh Atasilani? Oh Atasilani bisa, masih bisa Bante, kasih tugas saya 1, membantu saya. Tapi dari cara ini semua program berjalan sangat lancar. 10 hari kemudian, 3 hari menuju hari H, beliau ikut catatan ini. Beliau akan cek pekerjaan setiap orang sesuai dengan catatan pertinggal yang masih beliau pegang. Ketika semuanya sudah beliau cek, acara berjalan sangat mulus. Tapi kalau ada orang tidak paham cara ini, kemudian dia mengatur acara amburadul Bapak Ibu, yang salah siapa? Yang salah adalah sistem manajerialnya. Tapi yang disalahkan apa? Yang disalahkan semua dunia. Ini loh keliru, ini orang kok enggak punya inisiatif, ini orang kok begini begitu, padahal sistemnya keliru. Atau kalau acaranya kurang bagus, apa yang disalahkan? Waduh, karma buruk saya berbuah. Dan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama,
pencapaian usaha yang tidak kenal henti. Di dalamnya bekerja keras dan pintar mengatur. Bapak Ibu yang masih ada hal yang belum pintar Bapak Ibu atur, tiru dan belajar dari orang lain. Sedikit tambahan untuk yang pertama ini. Bante, anak saya di rumah Bante, susah sekali diatur Bante. Gimana ya tipsnya Bante? Lah kok tanya saya, wong saya ndak punya anak. Betul ya? Ya tapi mungkin karena biku banyak pengalaman. Caranya tanya teman-teman saudara yang Bapak Ibu lihat, kok dia pinter ya ngatur anak. Betul ya? Kurangi ego Bapak Ibu. Dengan mengurangi ego, kita bisa melihat setiap orang punya kelebihan. Cari orang yang kita anggap pinter menjaga anak. Kadang-kadang orang yang pinter menjaga anak itu nggak harus orang besar. Enggak. Siapa saja. Kadang-kadang dalam dunia kerja mungkin pekerjaannya level medium, biasa saja. Dia mungkin jadi admin, dia mungkin jadi kasir. Tapi lo ngurus anak pinter sekali. Anaknya baik, anaknya rajin. Belajar dari siapapun. Tanya dia, Bu, Pak, apa ya resepnya? Anak ibu kok baik-baik semua? Oh, kalau saya di rumah itu nggak begitu ngelarang mereka. Jadi pas makan itu tak tanyai di sekolah tadi ngapain, tak dengerin semua ceritanya. Kalau anak sudah didengerin ceritanya, kita tahu cara hidupnya gimana. Terus nanti tak kasih nasihat yang pas. Temennya siapa saja saya hafal. Lalu kita pulang, iya ya, anak saya teman paling dekatnya siapa ya? Nggak tahu. Nah itu satu ilmu yang baru. Pulang di rumah, anaknya pulang, diajak ngobrol. Bapak Ibu Saudara, belajar mengatur apa yang belum teratur. Belajar dari siapapun. Bulir kedua, Sang Buddha memberi nasihat agar kita menjadi sejahtera. Yang nomor 2 penting sekali, pencapaian perlindungan harta. Pencapaian perlindungan harta. Kenapa? Karena Bapak Ibu, menjaga harta kadangkala lebih sulit daripada mencari harta. Ya, sudah punya belum tentu final, harus pintar menjaga. Kalau zaman dulu harta itu bisa diambil oleh raja. Ya, raja punya kuasa yang absolut. Lalu juga bisa diambil oleh bandit. Lalu harta bisa diambil oleh banjir. Harta bisa diambil oleh api, kebakaran. Zaman sekarang juga tidak berbeda, ya. Kadangkala saya mengunjungi provinsi-provinsi lain, diceritakan oleh umat Bante, pabrik saya baru kebakaran. Harta diambil oleh api. Ya, Bante, saya tertipu. Saya ikut robot trading. Ya, iya benar, saya dicurhatin umat. Habis 2M Bante. Ya, Bante, saya banyak utang. Kok bisa? Kan gajinya lumayan. Iya Bante, saya ikut kripto. Saya juga nggak ngerti, saya dicurhatin ya, saya dengar ya. Dan yang lainnya dan yang lainnya. Zaman dulu yang mengambil harta kita ya raja, bandit, banjir, api. Zaman sekarang Bapak Ibu harus lebih pintar lagi. Karena di sini yang datang banyakan bapak-bapak, ibu-ibu, tapi setidaknya jagain anaknya, ya. Jadi saya cerita di sini yang punya anak, ajari anaknya. Tapi kalau masih seumuran saya atau di bawah saya, hafal ini. Setiap beberapa tahun sekali selalu ada Ponzi scheme, ya, Ponzi scheme atau skema Ponzi. Apa itu skema Ponzi? Kita ditawari, kamu masukin uang, nanti sebulan lagi berbuah. Masukin 10 juta, ditunggu entah seminggu, entah sebulan, jadi 15 juta. Apa saja iming-imingnya. Duitnya dijadiin bisnis kah? Duitnya beginikah? Begitukah? Tapi Bapak Ibu, ini saran saya. Ajari nanti pulang ke anaknya, keponakannya. Kalau ada orang menjanjikan keuntungan 20%, 30%,
dalam 1 minggu. Kamu taruh aja 2 juta. Nanti 2 minggu sudah jadi 3 juta. Berarti 2 minggu dapat 50%, betul? Ini masih konsen semuanya ya. Taruh 2 juta, 2 minggu jadi 3 juta. Bapak Ibu Saudara, kalau ada kesempatan bisnis seperti itu, mereka nggak akan nawari kita. Nggak akan nawari kita. Mereka nawari siapa? Mereka akan nawari level negara. Kalau saya pebisnis sejati, saya punya bisnis yang profitnya pasti 2 minggu dapat 50%. 2 minggu 50%. Profit pasti, bisnisnya legal, tidak ada yang aneh-aneh. Untuk apa saya keliling-keliling nyari individu? Nggak usah. Saya nyari presiden negara, betul? Saya nyari menteri perdagangan. Ngapain saya datang ke Balikpapan dari rumah ke rumah? Berarti ya nggak menjanjikan, betul ya? Saya datang ke mana? Negara seperti negara-negara menengah. Saya pergi ke Sri Lanka, nawari mereka. Saya pergi ke Laos, ke Kamboja, nawari presidennya. Wong setiap 2 minggu profitnya 50%, betul ya? Tapi kenapa dia harus turun sampai ke level individu? Tanda tanya besar. Bapak Ibu Saudara, setiap beberapa tahun sekali skema Ponzi ini akan muncul. Ingatkanlah anak-anak Anda. 5 tahun, 10 tahun akan muncul ya. Zaman saya kecil juga ada, namanya BMA. Kalau ada yang masih ingat ya, kalau seumuran orang tua saya pasti hafal. Naruh berapa nanti 2 minggu jadi berapa ya. Setelah itu kabur, habis semuanya. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengajarkan perlindungan harta ya. Yang ketiga, memiliki teman yang baik. Ini sangat pentingnya. Sangat penting. Ini 15 menit pembahasan terakhir saya, tinggal 2 poin ya. Sangat penting. Saya punya teman, nah satu ketika dia nanya saya begini, kok saya sering ditipu teman sendiri ya? Padahal saya jadi orang sudah berusaha baik. Baik ke siapa aja? Siapa aja saya bantu. Kok akhirnya saya ditipu ya? Bapak Ibu coba renungkan. Biasanya kalau orang ditipu dalam jumlah yang besar, saya ulangi, orang ditipu dalam jumlah yang besar, seringnya orang itu ditipu oleh orang yang dia kenal atau yang tidak dikenal. Dikenal ya, aneh ya. Aneh loh. Saya ngerti bahasa Hokkien. Dalam bahasa Hokkien ada satu istilah, Jiak sek bo jiak cho ya. Ini ada yang paham enggak ya? Jiak sek bo jiak cho ya. Makan yang matang bukan yang mentah. Makan yang matang bukan yang mentah. Tapi kata matang dalam bahasa Hokkien juga artinya kenal. Se. Se itu matang, se itu kenal. Orang makan yang kenal, bukan makan yang enggak kenal. Artinya tidak jarang loh orang ditipu oleh teman baik sendiri atau saudara sepupu sendiri ya. Saya punya keluarga yang dia dimakan sama teman baik semasa SD. Teman sangat baik semasa SD. Siapa yang menyangka sudah 15 tahun atau 30 tahun tidak ketemu muncul untuk makan kita. Itu ya, jak sek bo jak cho ya. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ya. Lalu bagaimana resepnya dalam ajaran Sang Buddha? Asewana cak balanang pandita nan cak sewana. Bergaulah dengan orang bijaksana, tidak dengan orang bodoh. Jadi poin ketiga Sang Buddha mengajarkan apa? Good friendship, memiliki teman yang baik. Bapak Ibu Saudara, filterlah teman sahabat Anda dengan baik. Kalau teman kenalan siapa aja boleh. Tapi kalau sahabat berhati-hatilah. Orang yang paling dekat dengan kita pasti memberi pengaruh ke kita. Kalau Bapak Ibu sampai sudah 2, 3, 4 kali pernah ditipu teman sendiri,
itu mungkin yang salah adalah filter Bapak Ibu. Kalau bersahabat itu harus punya filter. Apa filternya Bante? Dari Sang Buddha, filternya adalah yang pertama, memiliki iman. Ya. Jadi dalam bahasa Pali adalah saddha. Kenapa saya terjemahkan sebagai iman? Karena kita tinggal di Indonesia lintas agama, betul ya? Ya, kita akan berteman dengan siapapun, tapi lihatlah imannya. Kalau dia bukan Buddhis pun tapi beriman, biasanya dia jauh dari kejahatan, ya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah sila yang baik. Dia tidak mencuri, ya, dia tidak menyakiti orang lain. Bante, gimana caranya? Kan saya nggak tahu dia nyuri apa nggak nyuri sampai titik di mana dia menipu saya. Betul ya? Lihat kesehariannya. Kalau kita sebagai teman baiknya, tapi dia sering menyakiti orang lain, bukan kita, kita pun sudah harus hati-hati. Ngerti maksud saya ya? Misalkan ketika dagang dia curang, memang dia mencurangi orang lain, bukan kita. Tapi di sini kita tahu, oh, dia sudah terbiasa melanggar sila. Kalau Bapak Ibu punya filter, Bapak Ibu sudah harus mulai hati-hati. Enggak harus nunggu dia mencurangi kita. Tapi ketika dia dengan gampangnya mencurangi orang lain, satu poin, ya, dia melanggar sila. Yang ketiga, kedermawanan. Lihat tingkat kedermawanannya. Carilah teman-teman yang punya sifat dermawan. Karena sifat dermawan itu adalah kebalikan dari sifat curang suka mencuri, betul? Ya, lihat kedermawanannya. Jangan nanti ada pengemis minta uang, dia ndak ngasih. Lalu dia komentar begini, ngapain ngasih? Bukannya kerja. Nah, begitu ya. Minggu depan kita ketemu lagi naik mobil bareng. Ada orang cacat, beneran sudah tidak bisa bekerja ya. Tangan cuma satu, kaki cuma satu, kemudian cacat. Pak, minta dana begitu ya. Dia ndak ngasih. Apa dia bilang? Nggak usah dikasih, nanti manja. Minggu depannya lagi kita ikut Bapak Ibu. Dia parkir mobil di tempat yang di sana itu dijaga oleh tukang parkir. Terus pas tukang parkirnya nggak ada, dia kabur. Kita tanya, lah kok nggak dibayar parkirnya? Nggak usah, enak aja minta parkir. Lah berarti memang dia nggak mau ngasih. Ya memang dia pelit, betul ya? Ketika pengemis minta tidak dikasih, yang cacat minta tidak dikasih. Tadi kan dia bilang, ini pengandaiannya, Bapak Ibu konsentrasi. Tadi dia bilang, ngapain dikasih? Nanti jadi manja, bukannya kerja, kan begitu. Lah ini pengemisnya sudah kerja jadi tukang parkir, tetap tidak dikasih. Ngerti maksud saya ya? Ya memang dia tidak mau ngasih. Itu sebagai tanda Bapak Ibu, dia orangnya tidak dermawan tingkat akut. Iya, tidak dermawan tingkat akut. Sampai parkir aja kabur ya. Tingkat akut sudah. Karena di sini Sang Buddha mengatakan apa? Dia tidak pelit. Nah, kalau pelit-pelit moderat, cincai lah ya. Cari berkawan, cincai lah. Ini pelit tingkat akut. Bapak Ibu hati-hati. Kita punya filter. Yang terakhir, dia tidak bijaksana. Ya. Apa ciri-ciri orang tidak bijaksana Bapak Ibu? Sering konflik. Orang bijaksana tidak konflikan. Orang tidak bijaksana sering konflik. Kenapa? Hafal ya? Hafal. Orang bijaksana punya sifat berhati besar. Dia tidak banyak mempersoalkan hal-hal kecil. Masalah besar menjadi masalah kecil. Masalah kecil menjadi tidak masalah. Ya. Tapi bagaimana kalau orang tidak bijaksana? Terbalik. Dia selalu mempermasalahkan hal-hal kecil, ya. Dia selalu mempermasalahkan hal-hal kecil. Tidak masalah pun muncul masalah. Masalah kecil jadi masalah besar. Jadi kalau Bapak Ibu mengklaim diri ini sebagai bijaksana, belajarlah tidak sering konflik. Bapak Ibu Saudara, teman yang tidak bijaksana
gampang jatuh pada konflik. Dia konflik sama semuanya. Tetangga kanan konflik, tetangga kiri konflik, tetangga belakang konflik, depan konflik, sama ayah sendiri konflik, sama istri konflik, sama suami konflik. Konflik pada semuanya ya. Itu burung kalau bisa bahasa manusia, sama burung di pohon konflik Bapak Ibu. Ya, berhati-hatilah belajar dekat dengan orang yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, teman yang baik punya 4 poin diajarkan oleh Sang Buddha. 1, dia punya iman. Yang kedua, dia punya etika atau sila. Yang ketiga, dia punya kedermawanan. Yang keempat, dia bijaksana. Yang pertama, dia punya iman. Yang kedua, dia punya etika dan sila. Yang ketiga, dia punya kedermawanan. Yang keempat, dia bijaksana. Carilah sahabat terdekat Bapak Ibu yang punya sifat-sifat ini. Sahabat yang paling dekat kita kan cuma 2-3 orang, betul ya? Carilah yang seperti ini. Bante, saya sudah bersahabat sama dia 20 tahun Bante, tapi dia nggak bijaksana. Gimana ya Bante? Kan nggak mungkin saya ganti sahabat, terlambat sudah Bante. Ya, sering-sering ajak dia datang ke wihara kalau dia mau ya. Kalau dia tidak terlalu rajin datang ke wihara, sesekali ketika topiknya sesuai ya. Bapak Ibu lihat, oh ini topiknya mesti bagus, SPD barangkali, diajak sesekali tapi kualitasnya yang sesuai dengan yang dia butuhkan ya. Pelan-pelan dia akan belajar jadi bijaksana. Bapak Ibu Saudara, terakhir nasihat Sang Buddha adalah keuangan yang seimbang ya, tidak lebih besar pasak daripada tiang. Hiduplah dengan lebih seimbang. Kalau pengeluaran kita selalu lebih besar daripada pemasukan, sampai kapanpun tidak akan sejahtera. Ya, ini sudah bukan rahasia umum. Satu tambahan dari saya, bagaimana Bante agar kita bisa hidup lebih seimbang? Karena begini, kalau kita tidak hati-hati dan tidak belajar, tanpa Bapak Ibu sadari, sering sekali orang, apalagi anak-anak atau orang-orang di bawah umur 30, berapapun gajinya, habis bulan habis gaji. Ya, dulu gajinya 3,5 juta, habis bulan habis gaji. Dapat promosi, gajinya 6 juta, habis bulan habis gaji. Promosi lagi, naik pangkat, gajinya 10 juta jadi supervisor, habis bulan habis gaji. Naik lagi 15 juta, habis bulan habis gaji. Kalau begitu kapan nabungnya? Kalau habis bulan habis gaji, bahayanya apa? Kalau ada tragedi yang di luar kebiasaan, kita sudah nggak bisa nanggulangi, mau ndak mau harus ngutang. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup yang seimbang ini PR yang paling sulit ya. PR yang paling sulit. Inilah tugas paling sulit, belajar hidup yang seimbang. Tapi tipsnya bagaimana ya Bante? Ini tips dari saya. Saya pikir ini sudah banyak yang usia senior, nanti diajarkan ke anak-anaknya, ke keponakannya ya. Belajar untuk tidak menggantungkan semua kebahagiaan kita pada kebahagiaan yang harus bayar. Saya ulangi ya, belajarlah untuk tidak menggantungkan semua kebahagiaan kita pada kebahagiaan yang harus bayar. Bante, saya seminggu sekali harus healing Bante. Healingnya gimana? Minimal ke puncak Bante. Bagaimana tidak habis bulan habis gaji, dia punya syarat seminggu sekali harus healing. Setiap healing mahal. Karena dia gantungkan semua kebahagiaan dia itu dengan kebahagiaan yang bayar. Tapi dia harus belajar menciptakan kebahagiaan yang tidak bayar. Dan ternyata kebahagiaan yang tidak bayar itu lebih mendamaikan hati. Beneran ya, beneran. Apa kebahagiaan yang tidak bayar? Berkumpul dengan keluarga, betul ya? Di rumah, masak, setelah masak makan bersama. Tidak harus pergi jauh, tapi menikmati kebersamaan itu juga sebuah kebahagiaan yang tidak boros.
punya hobi ya, mungkin hobinya menanam tanaman, satu hal yang disenangi, tidak berfoya-foya, bermeditasi, membaca buku, dan hal-hal baik lainnya. Kalau bisa porsinya 50%, 50% itu sudah sangat baik ya. Jadi Bapak Ibu renungkan nanti apakah semua hobi saya pakai bayar. Dan semakin banyak kebahagiaan yang tidak bergantung pada materi, maka batin kita pelan-pelan akan semakin damai. Saya ulangi, semakin banyak kebahagiaan kita yang tidak bergantung pada materi, maka batin kita akan lebih mudah menjadi damai. Sebaliknya, semakin banyak kebahagiaan kita bergantung pada apa yang memerlukan materi, semakin gampang kita jatuh pada ketidakpuasan. Karena apa yang bayar itu gampang menjadi biasa. Apa yang bayar itu gampang menjadi biasa. Dulu punya motor sudah seneng. Setelah pendapatannya naik, kayaknya harus kredit Avanza ini ya. Akhirnya setelah 3-4 tahun berjuang dapat Avanza. Tapi tetangga ganti Innova. Gawat ini. Katanya ukuran kekayaan itu diukur melalui tetangga. Wah, dia sudah Innova. Saya harus Innova juga. Kita sudah ganti Innova, dia sudah CR-V. Nggak tahu ya, sekarang Innova sama CR-V siapa lebih mahal, nggak tahu ya. Ya lebih kurang begitu ya. Kejar-kejaran terus tidak ada habisnya. Jadi sifat dari kebahagiaan materi adalah gampang tidak terpuaskan. Bahasa Inggrisnya bagus. Evaporate. Evaporate itu menguap. Jadi worldly happiness evaporate. Kebahagiaan duniawi itu punya sifat gampang menguap. Nanti renungkan sendiri. Pertama kali Bapak Ibu punya motor atau mobil impian, direnungkan. Hari pertama dapat motor atau mobil impian, senangnya minta ampun. Pertanyaan saya, setelah lewat 2 tahun apakah kebahagiaannya sama dengan hari pertama? Sudah berbeda. Ya, jadi kebahagiaan duniawi itu kualitasnya berkurang dari waktu ke waktu. Dan itulah yang membuat kita tidak terpuaskan. Tapi bagaimana dengan meditasi? Meditasi itu sulit sekali di awal ya. Kaki kesemutan, sakit pinggang, kapan ini belnya bunyi ya. Ini atas silaninya lupa nyetel alarm enggak ya? Kan begitu ya? Wah, tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu sudah latihan setengah tahun, 1 tahun, kebahagiaannya meningkat. Kebahagiaan batin itu meningkat dari waktu ke waktu. Kebahagiaan materi itu membiasa dan menguap, menurun dari waktu ke waktu. Jadi kalau seseorang semua mengandalkan kebahagiaan materi, dia makin lama makin stres. Kok saya gak bahagia-bahagia ya? Makin dikejar kok makin hilang. Tapi kalau dia juga punya kebahagiaan spiritual, semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin berkembang. Jadi belajarlah untuk menjadi balance ya. Wah, jam 10 lewat sedikit Bapak Ibu. Ini topik saya, 4 poin yang membawa kesejahteraan. Setelah ini kita tanya jawab Bapak Ibu. Saya ulang 1 kali untuk kita hafal bersama ya. Minggu depan keluar ujian ya. Bapak Ibu Saudara, 4 hal dikembangkan agar kita menjadi sejahtera. Yang pertama, pencapaian usaha yang tidak kenal henti. Kita work hard dan punya manajerial. Yang kedua, usaha perlindungan harta. Hati-hati dengan skema Ponzi. Yang ketiga, punya teman yang baik. Harus ada filternya. Filternya adalah iman, sila, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Orang bijaksana jarang konflik. Yang keempat, keuangan yang balance. Tidak lebih besar pasak daripada tiang. Tambahan dari saya, jangan menggantungkan kebahagiaan Bapak Ibu semuanya pada kebahagiaan material. Ini topik kita SPD pagi hari ini.
Setelah itu mari kita tanya jawab. Bapak Ibu boleh tanya apa saja, silahkan. Ya, demikianlah uraian damai yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Abhijato. Ya, luar biasa sekali pada pagi hari ini Ya, kita mendengarkan Dhamma Desana oleh Bante Abhijato. Sudah jauh-jauh dari mana? Dari Mendut ya, Bante ya. Berarti titip salam dengan Bante Joti ya. Dulu saya salah satu muridnya juga. Namanya siapa? Saya dulu dipanggil founder. Cuma saya dulu sudah upasaka, tapi lupa apa namanya begitu Bante. Mungkin saya nanti kalau ketemu saya mau tanya lagi sih. Namanya founder. Founder itu kan penemu. Iya betul lah. Betul ya? Kurang lebihnya begitu Bante. Ya. Kita sudah punya founder ya. Ya baik. Ya, ini pada pagi hari ini luar biasa sekali ya. Dhamma Desana dari Bante Abhijato, murid dari tadi dikatakan Bante Sri Panyawaru Mahatera. Mungkin di tahun depan sila sudah bisa kita jadwalkan Bante Abhijato sebagai muridnya dan gurunya sekalian kita datangkan. Bagaimana, setuju Bapak Ibu semua? Saya rasa Bante Panyawaru belum pernah datang kayaknya ya ke Balikpapan ini. Coba nanti kita lobby mulai tahun ini deh, gitu ya. Tadi saya sedikit menyampaikan menghargai ya Bante, di awal-awal Bante menyebutkan menghargai apa yang ada, gitu loh. Saya sedikit sharing, kayak menghargai itu paling gampangnya deh kita makan deh. Saya biasanya sebelum makan tuh ya berdoa dulu deh. Berdoa kita menghargai, oh saya menghargai ini siapa dulu mau nanam padi, siapa yang masak, gitu sesimpel itu. Akhirnya saya mendapatkan pencerahan dari Bante pada pagi hari ini. Oh, apa yang saya lakukan juga sudah benar, gitu loh. Kemudian ada 4 nasihat dari Sang Buddha bagaimana supaya kita menjadi sejahtera. Bapak Ibu sudah mencatat belum? Kalau belum mencatat, ini saya sudah mencatat. Kalau memang mau, tolong nanti bisa transfer ya ke saya. Ini karena minggu depan kita ada ujian gitu dari Bante. Kemudian kita memasuki sesi tanya jawab, kurang lebih 1 jam ya sila ya. 1 jam, kita berikan waktu kepada. Ada ibu di belakang tadi. Ya, ada yang sudah ingin bertanya, silakan. Ya. Sebelum bertanya, saya mohon sebutkan nama dan sebutkan nama ya deh, gitu loh, supaya tak kenal kan tak sayang kata Bante tadi. Terima kasih. Selamat pagi Bante, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Saya Kartini Bante. Siapa namanya? Kartini. Bu Kartini. Bante, saya ingin menanyakan, tadi Bante telah menyampaikan tentang kebahagiaan. Ada 4 nasihat Sang Buddha tentang kebahagiaan atau kesejahteraan. Nah, saya ingin bertanya, apa beda kesenangan dengan kebahagiaan Bante? Terima kasih. Ya baik, dari Bu Kartini ya. Jangan-jangan ulang tahunnya 21 April. Oh enggak ya. Bapak Ibu Saudara, Bu Kartini bertanya, Bante, apa beda kesenangan dan kebahagiaan? Mungkin secara bahasa Indonesia itu sinonim ya. Saya senang, saya bahagia. Tapi oleh Bante Utamo, beliau mempopulerkan istilah ini dengan cara yang berbeda. Kesenangan itu beliau terjemahkan sebagai pleasure dalam bahasa Inggris, yaitu kesenangan indrawi. Kesenangan indrawi itu adalah kesenangan yang muncul dari alat indera kita. Makanan ya, senang mendengarkan apa yang enak, musik gitu ya, melihat apa yang indah-indah, itu disebut kesenangan. Tapi kebahagiaan itu adalah rasa nyaman, rasa bahagia yang muncul dari batin. Ya. Dan ini tidak mesti ada hubungannya dengan kesenangan indera. Contoh ya, kalau seseorang selalu mencari kesenangan, maka setiap malam kalau dia tidak pergi makan-makan dengan temannya, dia suntuk, dia stres. Jadi setiap hari dia harus cari kesenangan, ya. Kalau dia tidak ada teman untuk ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, ya dia setidaknya harus nyetel musik. Selalu harus ada sentuhan kenyamanan indria
sentuhan stimulus indria, dia baru bisa merasa senang. Sedangkan kebahagiaan itu adalah rasa nyaman, rasa damai yang muncul dari dalam batin, yang biasanya sangat dekat dengan spiritual. Misalkan ketika mendengarkan Dhamma Desana, zaman sekarang bisa dengar ceramah di YouTube ya. Kita dengar YouTube Dhamma Desana, senang, kita jadi bahagia. Ketika berdana muncul kebahagiaan. Ketika merenungkan ajaran Sang Buddha muncul kebahagiaan. Ketika bermeditasi muncul kebahagiaan. Jadi ketika kita menggunakan istilah kebahagiaan, lebih kepada kebahagiaan yang muncul secara internal, ya, tidak berhubungan dengan alat indria. Nah, lalu yang kemudian, kenapa kesenangan ini dikategorikan adalah kebahagiaan kelas 2 atau yang tidak unggul, karena menimbulkan potensi penderitaan. Ya. Kesenangan indria itu menimbulkan potensi penderitaan. Contoh, ada makanan yang enak yang kita suka sekali, itu menimbulkan potensi penderitaan. Kenapa? Satu ketika makanan itu nggak ada, kita jadi kesal. Ya. Ada loh dulu, ini cerita kisah nyata, seorang suami mukul istrinya karena tidak masak babi. Jadi dia minta istrinya setiap hari harus masak babi. Setiap hari ada babi. Tapi satu hari itu istrinya masak ikan, udang, ayam. Ini keluarga punya, ya, keluarga yang sangat berkecukupan. Istrinya mikir, sudah ada ayam, udang, ikan, cumi lagi tambahan, nggak usah masak babi dah. Ternyata apa yang terjadi? Suaminya ngamuk. Itulah penderitaan yang muncul karena kesenangan indera. Suaminya ketagihan dengan satu jenis daging, betul ya? Kalau tidak ada, muncul kemarahan. Bapak Ibu ketika marah bahagia atau menderita? Menderita. Kemarahan itu adalah bentuk penderitaan. Buktinya kadang-kadang setelah selesai kita marah, kita nangis. Pernah nggak habis marah, saking marahnya masuk kamar nangis? Ya, mungkin ada yang pernah mengalami ya. Atau setelah marah menyesal. Jadi kemarahan itu bentuk dari penderitaan. Bapak Ibu Saudara, kesenangan indria bisa memunculkan potensi ketagihan dan berpotensi menjadi penderitaan. Lalu, kalau kesenangan indera yang tadi dilekati itu tidak didapatkan, seseorang menjadi marah. Tapi bagaimana kalau didapatkan terus-menerus? Juga sama. Kalau didapatkan terus-menerus akan menjadi serakah dan berpotensi menjadi sombong. Ya. Orang yang sukses ngerjain ini sukses lagi, ngerjain ini sukses lagi, pelan-pelan dia menjadi lebih sombong tanpa dia sadari. Jadi bahkan efek samping dari terus-terus mendapatkan kesenangan indera memunculkan keserakahan dan potensi menjadi keangkuhan. Jadi kesenangan indera itu ternyata dijelaskan oleh Sang Buddha bisa menyebabkan masalah. Nah, sebagai umat Buddha yang bijaksana, tentu Bapak Ibu sebagai perumah tangga masih menikmati kesenangan indria, pasti ya. Seperti di Gajano ini, dia juga cerita ke Sang Buddha, kami menikmati kesenangan indera. Tetapi pintar-pintarlah mengatur diri, jangan 100% semuanya hanya mengandalkan kesenangan indera. Kembangkanlah juga kebahagiaan batiniah. Ya, ini jawaban dari saya untuk Ibu Kartini. Anumodana, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Ya, ini Ibu yang di depan silahkan. Setelah itu baru Bapak yang di samping. Ya. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Nama saya Novianti. Novianti. Ya, silahkan. Ini dari uraian Bante, saya menemukan kontradiktif ya. Soalnya Bante di bagian akhir mengatakan tidak menggantungkan kebahagiaan pada kebahagiaan material. Sementara poin-poin di atas yang Bante sampaikan itu untuk mencari material. Jadi gimana itu Bante? Nah, kalau tadi didengar dengan lengkap, saya mengatakan jangan menggantungkan semua kebahagiaan kita pada kebahagiaan material.
jangan semua. Makanya bahkan di penjelasan saya yang terakhir tadi saya menggunakan persentase, ya. Kalau semua akan muncul masalah, ya. Nah, kenapa pembahasannya seperti kontradiktif? Bukan kontradiktif ya, tapi ini dua kebutuhan yang berbeda. Yang pertama adalah di Gajah ini adalah perumah tangga, bukan pertapa. Tidak mungkin seseorang bisa hidup bahagia kalau makan aja nggak ada, nggak mungkin. Jadi Sang Buddha bahkan pernah mengatakan kemiskinan adalah salah satu bentuk penderitaan. Jangan miskin. Kalau bisa jangan miskin. Siapa yang mau miskin? Belajar menjadi sejahtera. Karena ketika kita tidak ada makanan, tidak ada pakaian, tidak ada rumah, sudah pasti menderita. Apalagi kalau punya keluarga, harus bertanggung jawab kepada anak. Jadi yang diajarkan ini adalah menjadi sejahtera agar tidak jatuh pada kemiskinan. Nah, setelah seseorang cukup sejahtera, maka level selanjutnya dia harus belajar untuk tidak menggantungkan semua kebahagiaannya hanya pada kebahagiaan material. Tapi sebenarnya tidak menggantungkan kebahagiaan kita hanya pada kebahagiaan material ini ada di semua level, ya. Ada di semua level, dalam artian kita kalau belum sejahtera pun ya kita tetap tidak boleh menggantungkan semua kebahagiaan kita pada kebahagiaan material. Baik, sekarang di awal saya cerita agar kita belajar bagaimana sih jadi sejahtera. Anggaplah ini semua yang hadir sudah sejahtera. Saya tambahkan lagi satu pelajaran selanjutnya. Kendati pun saudara sudah sejahtera, jangan menggantungkan semua kebahagiaan kita pada kebahagiaan material, tapi juga mengembangkan kebahagiaan spiritual. Apa sih kebahagiaan spiritual? Misalkan bersyukur. Bersyukur itu nggak ada hubungannya dengan mobil kita, motor kita, mobil rumah kita. Tidak ada hubungannya. Bersyukur itu adalah mindset. Ada orang yang tidak pernah bersyukur, sudah punya 2 pabrik pun dia mengatakan saya masih miskin. Betul ya? Ini benar-benar saya pernah mendengar orang punya 2 pabrik tapi dia mengklaim dia miskin. Kenapa? Karena dulu dia punya 3 pabrik. 1 pabriknya bangkrut dibuat oleh anggota keluarganya sendiri. Sekarang pabriknya tinggal 2. Lalu dia mengatakan apa? Saya sekarang sudah miskin. Lah gimana ngitungnya 2 pabrik kok miskin? Tapi kenapa? Tidak bersyukur. Betul ya? Menghadirkan rasa syukur ini adalah kebahagiaan non material. Kita duduk sembari merenungkan, ya saya punya badan yang sehat ya. Ini saja sebenarnya harta loh. Harta loh. Ginjal yang masih berfungsi ini mau dibayar berapapun saya tidak mau kasih orang. Betul ya? Tidak akan saya beri ke orang lain. 2 ginjal saya yang masih berfungsi, mata saya yang masih jernih ini mau dibayar berapapun tidak ada harganya. Sebenarnya ini harta loh. Bahagia, bersyukur. Sekarang saya punya keluarga yang baik. Kalau punya anak, saya punya anak yang baik. Bersyukur sekali. Menghadirkan rasa syukur ini kebahagiaan non material. Bisa bermeditasi, kebahagiaan non material. Mau membantu orang lainnya. Ada loh keluarga saya jumpa di provinsi lain. Keluarga ini punya kebiasaan sebulan sekali dia ajak istri anaknya untuk bagi-bagi biskuit ke orang-orang kurang mampu. Jadi papanya bawa istrinya, anaknya sebulan sekali packing biskuit-biskuit itu, nanti pergi ke tempat pembuangan akhir TPA ya, tempat-tempat orang ngais-ngais sampah, dikasih biskuit dan dia bahagia sekali melakukan itu. Itu bukan kebahagiaan material, itu kebahagiaan non material. Jadi untuk perumah tangga belajar agar tidak menggantungkan diri 100% pada kebahagiaan material. Ya. Bisa 50-50 baik. Kebahagiaan non material bisa lebih banyak juga tidak rugi ya. Baik. Boleh silahkan. Yang poin pertama itu Bante, pencapaian usaha yang tiada henti. Nah, sampai kapan kita harus berusaha sampai akhirnya sudah cukup gitu.
Ya, sesungguhnya Sang Buddha tidak menggunakan kata tidak kenal henti. Itu adalah penerjemahan buku bahasa Indonesia. Ya, bahkan di dalam bahasa Inggris mereka menerjemahkan sebagai just sebagai accomplishment. Accomplishment itu pencapaiannya. Ya, tidak ada pakai kata non-stop accomplishment. Ya, tidak ada. Ya, jadi dalam bahasa Inggris diterjemahkan accomplishment of initiative. Ya, diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia pencapaian usaha. Nah, agar bagus mungkin ya oleh penerjemah bukunya dulu diterjemahkan menjadi pencapaian tidak kenal henti. Baik, tapi kita akan bahas Bante, kalau kita ingin berjuang, kita ingin work hard, apa ya batasnya? Bagi saya batasnya itu adalah ketika kita sudah tidak mempermasalahkan masalah ekonomi terlalu banyak. Ya, dalam artinya walaupun karena beratnya biaya kehidupan saat ini kayaknya selalu ada masalah ekonomi ya. Ya, tapi at least ketika satu keluarga bisa berfungsi baik ya, saya pikir itu sudah di level yang cukup baik. Dalam artian makanan ada, rumah tempat tinggal mau sewa ataupun beli ya ada, ataupun kita tinggal dengan rumah keluarga. Kemudian kalau ada anak biaya uang sekolah terpenuhi, dan kita punya tabungan setidaknya untuk hal tidak terduga adalah 6 bulan sampai 1 tahun biaya hidup ya. Jadi kalau biaya hidup kita misalkan sebulan 7 juta, 8 juta, ya setidak-tidaknya kita punya 48 juta, atau kalau 6 juta sebulan kita punya 72 juta. Saya masih pinter hitung ya. Ya, kita punya tabungan 72 juta. Artinya kalau keluarga terjadi apa-apa, kita masih punya kesempatan untuk mengatasi masalah itu selama 1 tahun. Ya, ini standar ekonomi. Ya, sebenarnya saya bukan ahli ekonomi, tapi ketika ditanya Bante cukupnya kapan? Di dalam ilmu ekonomi itu ada standarnya. Ya, standar paling awal adalah punya tabungan untuk 6 months lifespan, 6 bulan biaya hidup ya, daily spend ya. Ya, jadi punya biaya 6 bulan. Kalau lebih baik 1 tahun, lebih baik lagi 2 tahun. Lalu punya sedikit biaya tidak terduga. Ya, kalau anak sakit, suami sakit dan sebagainya. Itu tahap pertama. Tahap kedua yang lebih baiknya punya asuransi, karena kita tidak pernah tahu apa yang tidak terduga. Dan di Indonesia sekarang ada BPJS yang tidak terlalu mahal. Saya pikir punya asuransi, punya tabungan sudah very good ya. Sisanya itu tidak ada batasnya. Tidak ada batas cukup. Itu berhubungan dengan kecukupan kita pribadi. Ya. Kalau saya lanjutkan nanti jadi seminar ekonomi ya. Ya. Walaupun saya cukup ahli mengenai ekonomi, tapi saya harus stop ya, mengingat saya mewakili kebikuan. Ya, nanti saya lanjut lagi jadi cerita bagaimana financial freedom ya. Waduh, bisa viral saya nanti. Ya Bapak Ibu Saudara, ya kecukupan itu setidaknya secara ekonomi seperti itu. Ya. Baik, ya ada pertanyaan lagi silahkan. Bapak tadi ya silahkan. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Sebelumnya saya curhat dulu ya Bante. Boleh silahkan. Saya punya teman dekat yang bahkan teman bisa dibilang teman akrab dari SD. Jadi teman ini sejak SD saya sudah berteman sama dia, dan dia ketika setelah tamat sekolah itu dia dan saya itu sering meditasi bareng, ke vihara bareng, berdana bareng, dan dia memiliki 4 kualitas seperti yang Bante bilang, bahwasanya dia jarang konflik, sering berdana, nggak pelit, kita sering meditasi bareng. Nah, setelah dia menikah itu sama-sama lelaki ya Bante. Dia setelah menikah itu dia mulai terjangkit virus nih Bante. Virusnya itu virus dewa judi. Jadi setelah
itu kita masih sering komunikasi. Jadi ketika dia setelah kena virus itu, dia mulai minjem duit. Karena saya kenal baik dengan dia dan tahu dia ini orangnya memiliki 4 kualitas seperti yang Bante bilang, ya saya pinjemin. Terakhirnya saya baru tahu rupanya dia berjudi gitu. Terus setelah tahu itu dia minjem lagi, ya saya mengeluarkan trik saya supaya menolaknya. Terus dia mulai minjem juga sama teman-teman sekitar ini. Jadi untuk teman sekitar pertamanya itu dia bilang mau minjem buat kebutuhan, buat nyewa rumah kurang duitnya. Saya bilang sama teman saya, kalau kamu mau bantu dia, memang dia butuh kebutuhan, kamu beliin aja kebutuhan, jangan minjemin duit. Terus dia mulai menggunakan jurus-jurus lain Bante. Dia mulai minjem dengan alasan ada yang sakit lah, ini itu. Jadi gimana kita memberitahu teman kita yang lain itu, gimana caranya? Di satu sisi saya nggak mau menjelekkan teman saya, tapi di sisi lain saya mau teman saya yang lain itu tidak terjebak. Ya, ini kisah yang baik sekali untuk kita renungkan ya. Teman baiknya terkena virus ya. Namanya virus dewa judi tadi katanya begitu ya. Ya, ini mungkin virus klasik ya, yang kadang-kadang muncul kembali ya. Bapak Ibu Saudara, tadi yang ditanyakan itu apa yang harus dilakukan Bante untuk memperingatkan teman-teman saya yang lainnya ya, tanpa harus bercerita buruk mengenai dia. Ini sulit ya, ini benar-benar bukan hal yang gampang untuk dijawab ya. Tetapi saya pikir dalam keadaan yang sulit ya, kadang-kadang kita harus membuat keputusan-keputusan. Lebih baik mengambil keputusan yang dampak kerugiannya paling sedikit. Jadi karena kita tahu bahwa kalau ini dibiarkan, teman-teman kita yang lainnya itu bisa dirugikan. Karena nanti kalau pinjam uang pun, uangnya itu mungkin habis juga. Betul ya? Ini seperti melemparkan uang ke bara api begitu. Ya akhirnya rugi semua. Ya mengingat karena ini begitu merugikan, mungkin kita perlu untuk memperingatkan teman-teman kita ya. Cara yang baik ya, agar kita tidak terjerumus pada ucapan yang salah. Kalau kita menuduh kan kita juga nggak bagus. Kita bisa telepon teman kita yang kita rasa akan jadi target berikutnya. Tanya saja dia, kamu pernah ketemu si A ini enggak? Oh enggak ketemu. Oh, ada dengar enggak dia akhir-akhir ini main judi? Oh saya enggak dengar. Oh enggak dengar ya, ya baik. Sudah cukup. Itu sepertinya sudah cukup untuk menjadi ingatan untuk teman kita ya. Kita sekedar bertanya, ada dengar enggak dia akhir-akhir ini main judi? Nah tiba-tiba 2 minggu kemudian dia datang untuk minjam uang. Saya yakin 100% kalau teman kita logikanya jalan ya dia akan ingat pertanyaan kita ya. Ya mengambil sedikit resiko demi mengurangi kerugian teman-teman kita yang lainnya, itu juga kebajikan ya. Kembali dalam ajaran Sang Buddha, mengukur sesuatu itu baik tidak baik itu kembali pada niat atau cetana ya. Jadi kalau cetana kita baik, itu tetap adalah karma baik. Tapi jangan menggunakan nasihat saya ini untuk semua kasus di masyarakat, karena setiap kasus itu berbeda-beda ya. Ini yang saya jawab adalah sekitaran kasus dari Bapak ini ya. Jangan ambil rumusan saya ini untuk apapun yang Bapak Ibu Saudara temui dalam masyarakat, karena kisahnya bisa berbeda-beda.
Yang ingin saya angkat dari topik ini adalah tadi temannya itu sudah masuk punya karakter-karakter baik sebelumnya ya, tapi kemudian terkena virus dewa judi. Ini jadi pengalaman Bapak Ibu semua bahwa human change ya, manusia bisa berubah ya. Jadi kalau kita punya teman dulu baik sekali, udah 5 tahun tidak ketemu, tiba-tiba hadir lagi, ya tidak ada salahnya kita berhati-hati ya. Kok tiba-tiba 5 tahun tidak ketemu, bergaul 1 bulan, pinjam uang, nanti muncul suara saya di kepala Bapak Ibu, Jiak sek bo jiak cho gitu ya. Apalagi 10 tahun udah nggak ketemu, dulu teman baik, akrab sekali, muncul suara Jiak sek bo jiak cho ya. Kadang-kadang dia terjerat narkoba, narkoba juga loh ya, semua teman itu dicariin loh. Lalu apa? Judi ya. Satu lagi tahu ndak apa? Kalau dulu masuk penjara ya, teman kita masuk penjara itu bisa tiba-tiba SMS kita minta dikirimi pulsa. Ada yang pernah mengalami atau pernah dengar ya? Ya ini kebenaran ya, dia dimintain pulsa. Ya katanya di dalam penjara itu ada sindikat pulsa. Ya jadi kalau napi-napi baru itu disuruh kamu nagih pulsa sama keluargamu. Kalau ndak nanti digebukin kalau dia ndak mau. Ya mau ndak mau ya, dia minta pulsa. Ya saya pernah di SMS seperti itu oleh teman sendiri. Dia masuk penjara karena ngantar narkoba. Ya, tapi bukan teman yang terlalu dekat. Ya ini jadi cerminan untuk kita semua. Jangan lupa human itu bisa change ya, manusia bisa berubah. Lama tidak berjumpa, 10 tahun, 12 tahun ketemu lagi, bergaul dulu agak lama. Kalau tiba-tiba dia ngajak berbisnis, harus pakai modal besar, minjam uang ya, hati-hati. Cak sek bo cak cho gitu ya. Ada lagi pertanyaan silakan. Anu Modana pertanyaannya ya. Ya mungkin 2 pertanyaan terakhir. Tidak ada ya. Tidak ada ndak apa-apa. Mungkin saya bisa tambahkan kalau yang masalah utang tuh Bante, boleh. Bante ya? Karena kalau utang ini kan masalah kita bersama, kita semua lah pasti kan kayak temen baik cari kita tiba-tiba gitu kan, pinjem dong. Paling simpelnya kalau menurut saya Bante, ya tolak gitu loh. Tolak. Kalau tadi kondisinya kan teman dekat kalau kita ngomong agak tegas pun mereka ya juga gitu loh. Ya kan kita kan lebih kenal teman kita, kecuali kalau teman yang nggak kenal banget ya. Saya bisa sih langsung nolak secara tegas gitu loh. Dengan menggunakan jurus bermacam-macam. Saya juga punya jurus lah ceritanya kan. Ya pokoknya kita tolak deh. Kalau kita kasih pun ya anggaplah itu bukan utang, anggaplah kita berdana, karena itu uang tidak bakal pernah kembali. Itu sih menurut saya, karena kalau kita nagih pun Bante, kita sudah kayak rentenir Bante. Utangmu kapan ini? Nanti dulu ya, daripada pusing begitu dari awal mending langsung kita tolak. Karena itu pengalaman saya pribadi juga Bante, gitu loh. Ya bukan temen cuma ya nggak gitu dekat juga gitu. Ya itu saja sih pengalaman kalau berkaitan dengan utang. Tolak langsung tegas di awal atau relakan. Gitu loh. Kalau tajir ya silakan lah, mau kasih terus, tapi mau sampai kapan gitu. Lebih baik kita tolak di awal, kita nasihati dia baik-baik, ya syukur-syukur dia bisa berubah, karena manusia kan juga bisa berubah kembali, mungkin lebih baik lagi. Itu ya sih Bante. Terima kasih Bante. Ya sama-sama ya. Menjadi bijaksana itu sangat penting ya. Tapi bijaksana itu memang seperti tidak ketemu standarnya. Bapak Ibu juga harus sangat bijaksana. Misalkan yang datang itu teman baik, keluarganya sakit. Menjadi bijaksana itu seperti apa? Dicek beneran sakit enggak? Karena kadang-kadang mereka memang sangat membutuhkan ya. Butuh biaya operasi 50 juta, enggak ada salahnya dicek. Dilihat, oh ini benar-benar sakit.
Lalu supaya meringankan beban kita bisa ajak teman kita 5 orang, 6 orang yang juga baik. Ayo kita bantu dia karena dia sakit. Jadi Bapak Ibu juga kalau ingin meminjamkan uang, memastikan kalau itu memang akan digunakan sebaik-baiknya, ya. Dan kalau itu memang digunakan sebaik-baiknya, itu kebaikan yang luar biasa, ya. Hanya sulitnya di zaman sekarang, apalagi di kota besar, banyak sekali penipuan, ya. Sampai kadang-kadang di kota besar kalau orang tabrakan di kota Medan, nggak ada yang berani bantu karena takut jadi masalah. Ya itulah memang selalu menjadi dilema. Kalau begitu bagaimana Bante? Saya perlu jadi orang baik atau jadi orang tegaan? Saran saya selalu jadilah orang baik yang bijaksana. Bijaksana itu menjadi penentunya. Hanya bijaksana ini tidak bisa diajarkan dalam sekali duduk, karena kasusnya berbeda-beda. Ada kalanya Bapak Ibu memang sudah sangat benar untuk tega menolak, sudah sangat benar. Tapi ada kalanya Bapak Ibu harus cek dengan baik, oh ya dia memang butuh. Nah, lalu kalau Bapak Ibu sanggup, Bapak Ibu bantu. Saya nggak sanggup Bante. Kalau Bapak Ibu sudah cek itu adalah kebenaran dia butuh dana, Bapak Ibu mungkin tidak bisa bantu banyak, bisa kumpulkan teman-teman, betul ya? Ya, cari 10-15 teman dekat, ayo bantu sedikit-sedikit. Lalu masalah dia menjadi kelar. Kembali yang mengukur itu adalah kebijaksanaan Bapak Ibu. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan selanjutnya. Siang Bante, saya izin bertanya tapi di luar topik Bante. Dalam agama Buddha, apakah seseorang yang berpindah agama akan kena karma buruk? Bagaimana pandangan agama Buddha terhadap orang-orang yang berpindah agama? Terima kasih Bante. Iya, dalam ajaran Buddha, bagaimana pandangan seseorang, pandangan agama Buddha pada orang yang berpindah agama? Ini kalau saya ceritakan unik ya, semuanya konsentrasi ya. Ya, dalam ajaran Sang Buddha, kapan kita disebut murid Sang Buddha? Apakah setelah Tisarana? Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanggang saranang gacchami. Dapat kartu wisudi, saya umat Buddha. Tidak. Di dalam sutta ajaran Sang Buddha, bukan itu standar kita menjadi murid Sang Buddha. Lalu apa standar kita menjadi murid Sang Buddha? Memiliki pandangan benar. Memiliki pandangan benar itu bagaimana? Harus belajar dhamma. Jadi, kalau di agama lain ada upacara ketika kita sudah disebut umat. Prosesnya mungkin setengah jam, 1 jam, setelah itu keluar sertifikat atau pengakuan kita sah ikut agama A, agama B, agama C. Di Buddhis sesungguhnya tidak seperti itu. Kita disebut sebagai upasaka upasika, orang yang datang mendekat, orang yang duduk mendekat. Dekat dengan siapa? Buddha, Dharma, Sangha. Apa standarnya? Apakah standarnya KTP? Apakah standarnya sertifikat? Tidak. Standarnya adalah pemahaman. Oleh karena itu agama Buddha adalah bisa dikatakan salah satu ajaran agama yang paling sulit startnya. Karena kalau belum paham, sesungguhnya sulit disebut upasaka. Nah, mengembangkan pemahaman, mengembangkan pandangan ini dari baca buku, mendengarkan dharma, apakah di YouTube, apakah ikut kelas seperti ini, sampai dia memahami pandangan benar, paham baik dan buruk, paham hukum karma wipaka, paham 4 kebenaran mulia, baru dia disebut umat Buddha. Tapi kalau seseorang awal KTP-nya Buddha, awalnya keluarganya Buddha, dia juga datang ke wihara nemani orang tuanya, nemani anaknya seperti itu, tapi tidak pernah paham
Sebenarnya dharma seperti apa? Itu kita sebut Buddha di dalam pendataan, umat Buddha pendataan. Tetapi dia belum memiliki pandangan benar ini. Kalau orang seperti itu pindah bagaimana? Sesungguhnya dari awal juga dia tidak bisa kita klaim murid Sang Buddha yang sesungguhnya. Betul ya? Dia adalah umat Buddha melalui identitas pendataan. Nah, tapi kalau seseorang sudah paham, mendapatkan manfaat dari ajaran Sang Buddha, seyakin saya, dia tidak akan berpindah. Kalaupun dia berpindah, ikut tata cara lain, saya pikir apa yang sudah pernah dia pelajari masih lengket di dalam batinnya. Ya. Misalnya dia pernah belajar kalau menghargai makhluk lain, kehidupan ini kita harus diwarnai dengan meta, cinta kasih. Kadang-kadang dia ikut suami pindah ke agama lain, yang ada di batinnya itu masih dia bawa loh. Tapi karena tuntutan menikah ya dia ikut agama lain. Nah, jadi menjawab pertanyaan dari Ibu Bante, apakah pindah agama dalam ajaran Buddha ada karma buruknya? Kalau jawaban saya itu tidak bisa dikategorikan karma buruk, ya. Itu dikategorikan sebagai ya satu aktivitas saja, ya. Tergantung pada orangnya ingin memilih agama apa yang cocok untuk dirinya. Tetapi sering yang terjadi adalah orang tersebut pun belum memahami ajaran Buddha. Dalam artian masih umat Buddha pendataan. Kalau dia sudah umat Buddha yang hadir dari pemahaman, ya umumnya dia tidak akan lagi mengambil pandangan lain. Kecuali terpaksa karena pernikahan, karena dipaksa dan sebagainya. Kalaupun dia karena pernikahan dia harus ganti datanya menjadi agama lain, keyakinan saya batinnya masih Buddhis, ya. Ya. Selama ajaran Buddha itu kita praktekkan, sesungguhnya masalah identitas itu tidak terlalu penting. Sang Buddha tidak menuntut kita menjadi murid-muridnya bahkan. Ya, bahkan ketika Brahmana Upali itu mengungkapkan diri ingin menjadi murid Sang Buddha, beliau malah mengatakan, ya jangan dulu, dipikirkan dulu dengan baik, ya. Jadi beliau adalah guru yang tidak sibuk mencari murid. Dan satu hal yang sangat indah bagi saya, Sang Buddha pernah mengatakan seperti ini. Penghormatan tertinggi kepadaku adalah mempraktikkan ajaranku. Jadi kalau selama kita menjadi murid Sang Buddha, kita tidak mencuri, tidak membunuh, tidak asusila, berusaha tidak mencelakakan orang lain dengan ucapan kita, tidak mabuk-mabukan, menjaga cinta kasih, itulah penghormatan tertinggi untuk Sang Buddha. Masalah identitas pendataan yaitu nomor 3, nomor 4. Ya, semoga jawaban ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Ya, anumodana pertanyaannya. Ada satu pertanyaan Ibu, silahkan. Budaya Bante. Namo Buddhaya. Bante mau tanya, ini gimana jawab kalau anak laki-laki kita bertanya, Mama kenapa saya wajib beragama Buddha? Gitu aja, Bante. Ya, jawabnya, anaknya umur berapa? Udah kuliah 20. Kalau sudah umur 20, jadi Bante, Ma, kenapa saya wajib beragama Buddha? Jawabannya akan berbeda tergantung umur dan tingkat cara berpikirnya. Saya kan tidak ketemu anak ibu yang umur 20 tahun itu, betul ya? Jadi kalau anak kita umur 7 tahun, 8 tahun, Ma, kenapa saya harus beragama Buddha? Lalu kita jawab, enggak harus. Itu keliru. Anak umur 6 tahun, 7 tahun ya tidak bisa memilih apa yang baik, apa yang tidak baik. Orang tuanya yang memilihkan. Tapi kalau dia sudah berumur 20 tahun, dia sudah dewasa ya, pertanyaan itu sulit kita jawab seperti itu. Ma, kenapa saya wajib beragama Buddha? Kita bisa jawab seperti ini, ya tidak wajib ya. Kamu punya hidupmu sendiri, Mama juga tidak bisa maksa. Kalau saya maksa apakah kamu pasti ngikutin 100%? Kan tidak juga. Tapi begini,
Sepintar-pintarnya kamu, kan mama lahir duluan. Mama sekarang sudah umur 55 misalkan ya. Enggak, kalau ibu masih kelihatan 47 gitu. Ini contoh saja ya. Ya, enggak saya tanya juga umurnya ya. Misalkan ya mama sudah hidup umur 35, 40, 50, 60 terserah umur-umur bapak ibu. Ya mama hidup sampai 50 tahun ini ya mama juga belajar yang lainnya. Dari semua yang mama pelajari, ajaran Sang Buddha inilah yang paling membawa kebahagiaan, mengajarkan kedamaian, jauh dari kekerasan. Tentu mama mau yang terbaik untuk kamu anak saya ya. Jadi mama menawarkan, ayo belajar ajaran Buddha. Dari apa yang mama cari selama ini penuh dengan manfaat. Wajib enggak? Ya enggak wajib. Mama enggak bisa maksa, kamu sudah umur 20. Mama menyarankan dengan sepenuh hati. Itu jawabannya. Ya. Tapi itu tergantung kasus. Karena tadi saya cerita saya tidak pernah ketemu anaknya ibu ya. Kadang kita harus melihat karakter orangnya, cara berpikirnya, apa maksud ketika dia bertanya, dan kita jawab sesuai yang paling pas dengan situasi. Tapi kalau anak umur 20 biasanya kalau sampai nanya begitu, ya artinya dia juga tidak mau dipaksa masuk agama Buddha ya. Ya. Dulu sebelum menjadi biku, saya pernah diajak teman saya karena saya senang sekali ajaran Buddha. Itu sepertinya 1 tahun sebelum saya menjadi biku ya. Saya diajak teman saya untuk menemui orang yang kena kanker tulang. Ya. Saya minum dulu sedikit ya. Energinya sudah mau habis ini. Lalu kami temui, rumahnya jauh sekali. Kalau di Medan arah ke Belawan, arah ke laut. Jauh sekali dari rumah saya. Kita naik motor, nyari rumahnya. Akhirnya ketemu. Setelah ketemu orangnya ini pucet. Lalu saya dengerin cerita hidupnya. Kasian sekali. Jadi dia sudah kena kanker 2 jilid. Awalnya kanker, saya sudah lupa. Tapi yang terakhir kanker tulang. Tapi dia kena kanker sudah 2 jilid. Lalu dia sendiri juga yang mau untuk mendengarkan ajaran-ajaran agama. Dia sendiri juga mau. Saya juga tidak tahu apa isi hatinya, saya tidak tahu ya. Tapi dia akhirnya sering didatangi oleh kunjungan-kunjungan ibadah dari berbagai ajaran. Nah temannya ngajak saya datanglah mewakili ajaran Buddha. Saya cerita tentang ajaran Buddha kepada dia sejauh yang saya bisa waktu itu. Di pertengahan dia nanya begini. Orangnya aneh ya, tapi wajar ya, dia sudah sakit berjilid-jilid. Dia tiba-tiba nanya saya begini. Kamu ngomong begitu saya perlu percaya enggak? Iya. Saya cerita nibbana, ada hukum kelahiran, hukum kama. Saya sudah cerita 1,5 jam. Bagaimana dia melihat keadaannya yang sering sakit ini. Sebenarnya tujuan hidup kita apa? Sampai pertengahan, kamu ngomong begini saya perlu percaya enggak? Dengan gaya yang agak marah. Bapak ibu tahu jawab saya? Enggak harus percaya. Oh ya silakan lanjut. Kalau tadi kamu bilang harus percaya, kamu langsung saya usir. Dan dia galak. Kenapa? Dia sakit 2 jilid. Kita nggak bisa mengharapkan orang seperti itu menjadi normal, betul ya? Dia sudah memang nggak punya kehidupan normal. Dan dia sering kesakitan. Katanya kalau sakit tulangnya itu kumat, dia sampai kesakitan sampai menggigit kain itu. Menggigil kesakitan. Tanya saya harus percaya enggak? Oh enggak. Kalau gitu lanjut. Sejak itu saya takut. Saya cerita 1,5 jam, saya nanya, masih mau lanjut? Lanjut. Saya lanjut lagi. Saya jelaskan 1/2 jam. Sudah 2,5 jam, tanya lagi. Sudah 2,5 jam kamu capek enggak? Enggak, lanjut lagi. Rumahnya remang-remang. Ini sudah orang kena kanker. Seumuran saya 20-an waktu itu. Kita duduk di sofa, rumahnya remang-remang sekali. Kayak lampu 5 watt itu yang kenapa lesu sekali saya juga enggak tahu.
Lalu rumahnya itu seperti gudang, jadi tanahnya lebar sekali. Karena ini daerah laut, jadi tanahnya murah. Rumahnya di tengah, ini tanahnya luas. Cukup seram sebenarnya bagi saya yang jarang ke rumah-rumah yang tanahnya luas-luas. Kalau kita di kota kan tanah mahal ya, ruko. Setelah 2,5 jam, kamu sudah capek belum? Mau lanjut enggak? Lanjut kan? Saya cerita lagi 1/2 jam, sampai cerita jana, nibbana, samatha, vipassana. Kalau saya tidak salah akhirnya 3,5 jam. Kalau 1,5 jam yang pertama, kamu ngomong begini, saya perlu percaya. Ya kamu harus percaya, langsung diusir ya, tidak ada lanjutannya. Dan dia terlihat sangat senang dengan apa yang saya jelaskan ya. Dia terlihat sangat senang. Minggu depannya dia meninggal ya. Itulah sejauh yang bisa saya persembahkan ke dia. Masalah orang mau percaya tidak percaya itu di luar kontrol kita dan di luar tugas kita, betul ya? Kita tidak punya tugas membuat orang lain percaya. Tugas kita adalah menyebarkan ajaran kasih sayang. Sang Buddha dulu tidak meminta para biku untuk menyebarkan ajarannya dengan cara menawarkan ke orang lain, tidak ada. Para biku hanya jalan dengan anggun dari satu tempat ke tempat lain. Kalau ada yang bertanya, para biku menjelaskan. Tapi beda kasus dengan ibu yang tadi bertanya, karena itu anak sendiri ya. Anak sendiri harus agak-agak diberitahu. Kalau dia masih di bawah umur 15 tahun agak-agak dipaksa. Tapi kalau dia sudah di atas 15 tahun agak-agak diberitahu. Begitu ya? Bahasanya beda sedikit ya. Kalau dia masih umur 11 tahun, itu ayo ke wihara ikut sekolah minggu. Males mah. Oh males, enggak apa-apa. Ya jangan. Betul ya? Apalagi dia umur 10 tahun, ayo ke sekolah minggu. Males mah. Jangan males. Ayo berangkat. Begitu ya, dikasih motivasi ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk ibu ya. Semoga nanti anaknya juga bisa ikut senang dengan ajaran Sang Buddha ya. Ada pertanyaan satu terakhir? Silahkan ibu ya. Maaf Bante, saya bertanya lagi. Boleh, silahkan. Menimpali pertanyaan dari Ibu Afen tentang pertanyaan anak, apakah wajib beragama Buddha? Kalau saya, Bante, saya memiliki 2 anak. Dulu anak saya yang paling kecil juga sering bertanya, Mami, apakah saya harus beragama Buddha? Dan jawaban saya harus. Kalau tidak, kamu akan saya coret dalam kartu keluarga. Saya tegas Bante. Iya. Tapi di samping itu saya juga menjelaskan, karena orang tua pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik. Menurut Mami atau menurut Papi, itu agama Buddha adalah agama yang terbaik. Dan kamu wajib untuk beragama Buddha. Terima kasih Bante. Ya, terima kasih ya. Ya, kembali tadi saya mengatakan bahwa Ibu Kartini menggunakan keharusannya. Tidak apa-apa. Yang mengetahui kondisi anaknya tentu ibunya sendiri, betul ya? Karena ini case to case. Sifat anak-anak setiap orang tua itu juga beda-beda ya. Ya, jadi mungkin menurut pertimbangan Bu Kartini ya anak saya harus dibegitukan karena sifatnya begini, sifatnya begitu, silahkan saja ya. Itu adalah kebijaksanaan orang tua masing-masing. Ya. Tapi kalau dia umur 25 kemudian ketemu kekasih yang beda agama ya, kamu kalau pindah agama mama coret dari kartu rumah tangga. Beneran dia pergi, waduh kita sedih juga ya. Bante, saya sedih Bante, anak saya pergi ke Australia ndak pulang lagi. Kenapa? Ndak tahu loh Bante. Padahal ndak mau cerita, ndak tahu. Padahal iya loh Bante, saya coret dari ya ndak ya. Ya ndak. Tergantung anaknya masing-masing. Ya setiap apa yang kita temui di kehidupan berbeda-beda. Sungguh sangat baik diskusi kita pagi hari ini ya. Dibuka pertanyaannya oleh Bu Kartini, ditutup oleh Bu Kartini ya. Ya. Anumodana, kita semua harus berterima kasih. Kalau tadi tidak ada yang berani bertanya kan diskusi tidak berjalan ya. Untuk memulai bertanya itu tidak gampang ya. Ya akhirnya suasana menjadi hidup. Sejauh itulah hari ini kita bisa belajar
besok masih ada SPD saya di sini dan lusa. Kemudian saya berangkat ke Samarinda juga untuk SPD 2 sesi. Kebahagiaan luar biasa untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Penuh pengharapan kita, semoga Bapak Ibu senantiasa maju dalam dhamma, maju dalam kehidupan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.